Selamat sore. Salam. Selamat. Salam. Ya, oke, mari silakan duduk yang di sini. Ya. Saudara kita yang di Medan. Terima kasih Ayah. Daniel. Terima kasih Ayah. Tania. Yes. Di Melbourne ya, Christine di Melbourne. Salam sama Liberty, sama Meme. Ya. Ya. Oke. Ya, salam juga untuk kita semua di sini. Katakan ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Sekali lagi. Katakan kita dengan tegas. Dengan percaya diri. Oke, ya, itu akan kita alami tahun ini, amin. Mari kita langsung aja baca dulu Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Lalu nanti lompat kita kayak 17 sampai 19 ya. Baru kita akan buat nanti judulnya. Judul daripada khotbah kita ini. Sudah dapat? Samuel pasal 30 ayat yang ke-1 sampai dengan 8. Ya. 1 Samuel ya. Oke, sudah dapat? Yes. Oke ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya, saya akan ceritakan sedikit Ziklag ini. Kenapa mereka ada di Ziklag? Ziklag inilah tempat Daud melarikan diri dari pengejaran Saul. Ya, kalau kita baca nanti ke ayat 29-nya, Daud itu melarikan diri dari pengejaran Saul. Ya, pengejaran Saul ya. Jadi Ziklag ini salah satu daerah bangsa Filistin. Daud menyingkir ke daerah Filistin bersama keluarganya dan keluarga-keluarga pengikutnya. Oh iya. Ya. Supaya kita bisa mengerti nanti story-nya, ceritanya. Jadilah daerah teritorial orang Palestina, ya. Lanjut ke ayat 2. Perempuan-perempuan dari semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Ditawan orang apa? Orang Amalek ini. Dan dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi bangsa Amalek datang menyerang Ziklag, ya, di mana pada saat itu Daud dan pasukannya sedang pergi membantu orang Palestina melawan Israel. Ya, tetapi beberapa panglima dari orang Palestina tidak setuju Daud ikut menyerang, ya, Israel, karena dia tahu Daud itu adalah takut nanti mereka membelot, ya. Udahlah, suruh pulang aja lah itu, ya, katanya gitu. Ya. Lalu ya datang raja Palestina, ya disuruhlah pulang, ya kan? Karena kalau kita baca di sebelumnya sudah 1 tahun 2 tahun Daud dan pasukannya ada di selalu ikut berperang dan selalu menang. Dan Daud berkata kepada raja Palestina, kau tahu siapa aku, kata. Iyalah, aku tahunya kau, aku percaya sama kau, katanya. Tapi masalahnya, ya. Nah, lalu ketika Daud dan pasukannya pulang, ternyata bangsa Amalek sudah menyerang, merampas, ya, dan menawan keluarga-keluarga mereka yang meninggalkan mereka, dan harta benda mereka juga dijarah. Itu di Ziklag, ya. Nah, jadi mari kita lanjutkan ke ayat 3-nya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ya, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah, inilah dia, kan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, karena memang tidak mudah situasi ini, ya. Semua anak istri mereka sudah ditawan, harta mereka sudah, iya kan? Ya. Dan mereka tidak menyangka itu akan terjadi, karena selama ini tidak ada yang menang melawan mereka. Ya, kalau mereka kemana berperang, mereka selalu menang. Ya. Nah, juga kedua istri Daud, ya, ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
seluruh rakyat itu telah benih hati. Ya, rakyat ini maksudnya siapa? Rakyat ini pengikutnya tadi. Ya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Amin. Ya. Nah, tetapi Daud menguatkan ya kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Oh, kita juga bisa. Ya. Nah, jadi lihat, bayangkanlah ini situasi memang apalah ya. Karena bagaimana pengikut-pengikutnya sendiri menyalahkan dia. Ya. Haleluya. Mereka ingin berbalik melempari Daud karena hati mereka hancur ya. Melihat orang-orang, anak-anaknya dan orang yang terkasih mereka ditawan oleh musuh. Ya. Nah, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kesusul? Dan dia berfirman, janganlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan Jadi saudara, inilah salah satu keistimewaan Daud. Ya. Apapun kondisinya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Selalu dia bertanya kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan storynya kayak 17 ya. 1-30 ayat 17. Sudah dapat? Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Inilah orang Amalek tadi ya. Jadi Daud mengejarnya sesuai dengan instruksi Tuhan di ayat 8 tadi ya. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dan menunggang unta. Ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Tidak ada yang hilang. Amin. Yang kecil sampai yang besar, sampai yang laki-laki dan anak perempuan, dan dari jalan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya yang dibawa Daud kembali. Haleluya. Jadi ingat ini, mungkin suatu saat kau mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah kalau kau sedang berjalan dalam destiny Tuhan, pada akhirnya tidak akan ada yang hilang padamu. Bahkan yang dirampas musuh pun akan dikembalikan kepadamu. Jadi kalau Tuhan menyertaimu, tidak ada musuh yang bisa merampas apa yang diberikan Tuhan padamu. Kepercayaannya luar biasa. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya memberi judul pada kita hari ini adalah bagaimana membalikkan keadaan, memukul kalah musuh dan merebut kembali kemenangan. Amin. Bagaimana membalikkan keadaan, memukul kalah musuh dan merebut kembali kemenangan. Amin. Bagaimana membalikkan keadaan, memukul kalah musuh dan merebut kembali kemenangan. Ada rahasianya. Ya. Wow, luar biasa. Minggu lalu kita berbicara bagaimana mengklaim janji profetik Tuhan. Dan kita belajar dari seorang Kaleb. Dan saya harap kau menghidupinya. Karena itu template jejak kaki nenek moyang kita, Kaleb. Ya, yang setia dan yang berani. Amin. Haleluya. Kalau kita mengikuti jejak kaki orang berhasil, kau pun pasti berhasil. Ya. Kalau kau mengikuti jejak kaki nenek moyangmu, kau akan sampai di tempat nenek moyangmu berada. Saya rindu kita bukan sebagai pendengar yang baik, tapi juga pelaku yang baik. Kau mendengar minggu lalu rahasia untuk mengklaim gunung, mengklaim janji profetik Tuhan. Ya. Nah, hidupilah, lakukanlah. Ini bukan hanya khotbah yang hanya sedap didengar, ya. Tapi rohmu harus menangkapnya. Karena apa yang ditangkap rohmu itu menjadi
imanmu. Kalau itu ditangkap hanya oleh pikiran, dia hanya jadi pengetahuan. Berhati-hati dengan pengetahuan yang tidak dihidupi, itu akan membunuhmu. Pengetahuan yang tidak kau hidupi, itu akan membunuhmu. Itu akan menjadi benteng membatasimu. Karena iman ditaruh di hatimu, bukan di pikiranmu. Jadi pikiranmu harus melayani imanmu, bukan opposite dengan imanmu. Kalau pikiranmu opposite, ya kau akan bisa mengalami terobosan. Selalu pikirannya melawan. Gak ada terobosan. Karena pengetahuan, Mana mungkin? karena pengetahuan. Iya. Pikiranmu harus melayanimu, Amin. bukan mempertanyakan tentang keyakinanmu. Pengetahuan kayak gitu memang. Iya. Saya ini Pontar Banti kemarin berbeda. Ya, men. Perbedaannya di mana? Mereka pendengar yang baik, merespon yang baik, saat firman itu datang, ya tetapi mereka juga menjadi pelaku yang baik. Itulah Pontar Banti kebenaran. Amen. Karena sampai kau menghidupinya, baru kau menerima mujizat. Baru ada upahnya. Ya. Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana kalian gunung-gunung yang kalian klaim, ya kalian dapatkan semua. Amin. Wow, itu dahsyat luar biasa. Maka hidup akan bergairah terus. Kau akan bersemangat mengikut Tuhan terus. Ya. Amin. Jadi klaim janji Tuhan, bukan janji yang kau buat, bukan pengharapan yang kau buat, tetapi janji yang datang dari Tuhan. Klaim, perkuat otot-otot rohanimu, seperti Kaleb, memiliki manusia batinia yang kuat. Amin. Sekalipun usianya 50 tahun, tapi manusia batiniahnya diperkuat hari demi hari. Karena untuk mengeksekusi janji profetik Tuhan bukan masalah usia, itu masalah kekuatan batin. Tidak peduli kau masih remaja, tidak peduli kau sudah tua, kalau manusia batinmu diperkuat hari demi hari, kau akan bisa mengeksekusi janji Tuhan itu. Amin. Iya benar. Kaleb saat itu umurnya 85 tahun. Tetapi dengan gagah dia mengklaim Gunung Hebron, Iya. pegunungan Hebron. Yang di sana ada orang raksasa. Orang enak. Ya. Hebat kali dia. Kalau batinnya kuat dia nggak takut. Dia mengklaim gunung itu dan dia taklukkan, maka amanlah negeri ini. Amin. Jadi kalau kau mengklaim janji profetik Tuhan, dampaknya Aman lah Indonesia. bagi keluargamu, bagi kotamu, bagi bangsamu. Amin. Kita harus selalu memikirkan bangsa kita. Jangan hanya perut kita, jangan hanya kita lah negarawan. Amin. Kita adalah para nobles. Harus memikirkan yang besar. Jadi kalau kau mengklaim janji profetik Tuhan itu, maka amanlah bangsamu. Jadi saya kasih statement minggu lalu, janganlah egois. Engkau harus mengklaimnya. Karena kalau kau tidak mengklaimnya, negerimu tidak akan aman. Oke, bangsamu tidak akan aman. Mengapa? Karena janji profetik Tuhan itu berhubungan dengan keamanan dari negerimu, bangsamu, masa depan dari negerimu, masa depan dari bangsamu. Karena olehmu semua kau di muka bumi menerima berkat. Engkau keturunan Abraham. Bisa amin? Mengatakan. Kita dong. Ya. Iya. Oke, silakan duduk ya. Sekarang saya beri judul lagi yang tadi, yaitu bagaimana engkau membalikkan keadaan, memukul musuh dan merebut kembali kemenangan. Ya, lihat yang tadi, ayat-ayat yang tadi. Dan Daud saat itu menangis. Ya,
Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia tahu membalikkan keadaan. Dari duka cita menjadi sukacita. Dari keadaan yang terpuruk bangkit kembali. Saat musuh merampas keluarganya, anak dan hartanya, ya, dan ya semua ya keluarga-keluarga dari pasukannya, ya. Daud tahu caranya. Daud namanya pahlawan, namanya pemenang dari orang, dan orang-orang kaum terbanting juga adalah orang-orang pemenang. Tidak cengeng, tidak mengasihani diri, tetapi pemenang. Karena kita tahu membalikkan keadaan, kita tahu memukul musuh, dan ambil, take over, ambil alih. Apa yang diberikan Tuhan kepadamu? Ambil keluargamu, ambil anak-anakmu, ambil bisnismu, ambil Jakarta Bekasi, ambil Indonesia, menjadi Indonesia baru. Amin. Saya kalau rutin kamu katakan, membalikkan keadaan, memukul kala musuh, merebut kembali kemenangan. Sekali lagi katakan, membalikkan keadaan, memukul kala musuh, dan merebut kembali kemenangan. Haleluya. Jadi kalau kita baca tadi ya ayat perayaan, situasi Daud tidak mudah, sangat sulit. Kalau kita pakai bahasa-bahasa sekarang ya itu seperti sudah kiamat berarti. Iya kan? Dan tanggung jawab dilemparkan kepada dia sendiri. Mau dilempari, ya, dilempari orang-orang yang mengaku setia kepadanya. Iya benar juga ya. Yaitu pengikut-pengikutnya. Mengaku setia. Ya tentunya. Gitu deh kalau lagi sekarat ya. Ya. Jadi kondisinya seperti buntu, tidak ada jalan. Ya. Seperti apa? Seperti ya bagaimana buat jalan di padang gurun? Iya sulit Ya. itu. Sulit kan? Ya. Dibuat hari besok udah tertutup lagi. Iya kan? Membuat sungai di hutan, ya di padang belantara. Ya. Nah, tetapi kau harus tahu siapa Yesusmu. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Dan Daud tahu bagaimana bertanya kepada sang jalan itu. Haleluya. Saya tahu kita masing-masing kalau kita merefleksi pada diri kita, ya, kita pernah mengalami hal-hal seperti ini, ya, situasi yang seperti ini, iya kan? Ya. Atau bisa saja mungkin kau seperti mengalaminya seperti saat ini, seperti itu saat ini, ya. Indah kali hidup kita. Ya kadang memang keadaannya berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dan Daud memang pada saat itu, ya seperti sudah di titik terendah. Ya. Udah jadi buronan. Ya. Oh dilempari batu lagi. Ya. Bukan dia pun bukan enak-enak. Anak istrinya pun dibawa ditawan juga. Iya kan? Ialah template kita. Wow, yes. Jadi kita yang setara. Tapi apapun itu situasinya, ada berita baik. Amin. Template kita lah nenek moyang kita. Ya. Dan template Daud ini bisa kita pakai dalam hidup kita. Seberapa besar pun keadaan kesulitanmu, kita punya template untuk solusinya. Ini suara roh yang ayah dapatkan untuk kita. Yang fresh dari surga. Ya, sebagaimana Daud bisa mengalahkannya, demikian kau bisa mengalahkannya. Bisa membalikkan keadaan, mengalahkan musuh, merebut kemenangan. Amin. Nah, jadi bagaimana Daud bisa keluar dari situasi itu? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat ke-6 adalah kuncinya. Di situ disebut Daud sangat tercebir karena rakyat ya mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kuncinya lah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ya. Daripadaku. Yes. Amin, amin, amin. Amin. Jadi kata kuncinya lah itu. Inilah yang akan kita pelajari ke depan ini. Iya ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya Daud menguatkan kepercayaannya? Kita selama ini hanya sekedar baca saja, Iya. lewat. Iya ya, Daud menguatkan kepercayaannya ya. Ya. Nah, sekarang rahasianya bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya? Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita? Iya. Engkau perlu tahu rahasia ini. Yes. Ya. Amin. Amin. Kita perlu tahu rahasia ini. Karena jangan kita berpikir menguatkan kepercayaan dengan tarik nafas, Hanya itu. tahan, Enggak ada. Uang yang positif. menenangkan jiwa. Ya, orang di luar itu. Hah? Itu cara-cara orang Dunia. luar. Ya, benar. Pergi meditasi, Iya, kemana, kita beda. menguatkan rohnya. Yes. Kita bukan. Kita beda ya, beda. Yes. Kebanyakan orang. Wah, ada orang yang berdua dengan suara kuat, berteriak. Ya. Nah, iya kan? Ya. Tetapi hari ini kau akan tahu rahasia. Amin. Bagaimana menguatkan kepercayaan kita, terlebih di situasi-situasi Yang genting. yang genting seperti ini. Genting sekali. Iya ya. Ya. Nomor 1, dengan mengingat. Amin. Dengan mengingat. Bagaimana menguatkan kepercayaan kita di saat situasi yang tidak menyenangkan? Pertama, dengan mengingat. Ya, gimana aku pertama kali tolong Tuhan. Mengingat tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena mengingat itu adalah proses membangun. Mengingat itu proses membangkitkan. Mengingat itu proses menyadarkan dari dalam batinmu. Amin. Mengingat adalah proses membangunkan, proses membangkitkan, proses menyadarkan dari dalam batin. Iya benar. Memang pada situasi yang buruk kita mudah fokus pada situasi itu. Iya. Ya, makanya kita seringkali menjadi tambah lemah, terganggu, terpuruk, ya, kemudian terjerat oleh musuh. Kalau seperti itu nggak akan ada kemenangan. Ya. Gagal. Kalau itu kita pakai, nggak akan ada kemenangan. Nah, caranya kita harus mengingat. Untuk apa? Untuk mengaktifkan dan membangkitkan yang sudah ditaruh Tuhan di batinmu. Ya. Mengaktifkan dan membangkitkan yang ditaruh Tuhan di batinmu. Ya. Tadi mengingat itu proses membangun. Ya, proses membangkitkan. Berikutnya proses menyadarkan dari dalam batin. Yes. Ya. Jadi untuk mengingat dan membangkitkan yang sudah ditaruh Tuhan di batinmu. Yes. Karena itu akan membangun, membangkitkan, menyadarkan yang Tuhan taruh di dalam. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Amin. Amin. Amin ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi kalau kita mengingat apa yang ditaruh Tuhan di dalammu, engkau selaras dengan Roh. Yes. Selaras dengan Roh di dalammu. Karena Roh pun akan mengingatkanmu. Sehingga Roh di dalammu akan bangun, akan bangkit, dan akan menguasai batinmu, menguasai pikiranmu, dan menguasai emosimu. Ya. Kalau kita lihat di situ Roh penghibur, ada penghiburan dari dalam bangkit. Amin. Ada kesegaran dari dalam bangkit. Ada keyakinan di dalam bangkit. Karena dia Roh penolong dari dalam bangkit. Amin.
tugas roh itu juga mengingatkan. Amin. Iya ya. Mengingat tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena roh pun bekerja di dalam dirimu untuk mengingatkanmu. Amin. Itu rahasia bagaimana kau menguatkan kepercayaanmu. Yes. Itu sebabnya penting untuk menanam banyak deposit firman di dalam hatimu, supaya dalam keadaan apapun kau mengingatnya, Yes. maka proses membangun akan terjadi. Amin. 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 Proses untuk bangkit akan terjadi. Proses untuk tersadar akan terjadi. Berkuat atas dirimu, bekerjakan dirimu. Bukan situasi atau kondisi yang menguasai perasaanmu, bukan itu yang menguasai emosimu, tetapi roh yang menguasai perasaanmu, menguasai emosimu. Amin, amin. Jadi mengingat adalah sebuah teknik dari roh untuk membangunmu, Amin. untuk membangkitkan, untuk menyadarkan. Yes. Makanya kau harus latihan mengingat, Wow. supaya kau mudah untuk shifting. Amin. Wow. Saat di sekitarmu terlalu kuat untuk mengganggu fokusmu, engkau haruslah latihan mengingat, untuk mudah kau diselas. Amin. Mazmur saat berkata merenungkan Taurat Tuhan, itu bukan proses biasa. Kalau kau terlatih merenungkan, engkau pun akan terlatih mengingat. Iya. Iya benar. Dan kalian lihat janji Tuhan di kitab Mazmur itu apa? Engkau akan berhasil. Apapun dilakukannya, berhasil. Mengingat itu bukan proses sederhana yang kau bayangkan. Makanya latihlah dirimu untuk mengingat. Amin. Karena kalau kau melatih dirimu untuk mengingat, engkau bisa membangun roh di dalam dirimu. Oh yes. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun yang kau alami. Iya. Jangan menunggu masa-masa sulit. Iya. Terus rutin. Amin. Amin. Oh, Terus rutin. Ya. Enggak harus di masa sulit. Katakan mengingat 2 kali. Mengingat. Mengingat. Ya. Ada beberapa poin yang perlu engkau ingat. Ya, nanti ada banyak poin-poin ya. Nah, nomor 1, yang pertama adalah mengingat perkataan Tuhan yang kusampaikan kepada. Oke. Mengingat perkataan Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Kalau kalian renungkan berapa banyak firman Tuhan yang ayah sudah sampaikan kepadamu sejak kita di musim baru ini 2021, kau tidak akan kekurangan sumber. Wow. Amin. Melimpah sekali. Ya. Banyak sekali kewahyuan yang kita dapatkan. Ya. Latihlah itu. Amin. Kau harus terlatih untuk mengingat itu. Yes. Ya. Kalau kau selalu seperti itu, gak heran bagi ayah bunda. Bagaimana keadaanmu, kau bisa selalu senyum. Kau bisa selalu senyum. Karena ayah tahu roh di dalam dirimu besar. Lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Ayah bisa yakin itu. Mengingat. Amin. Ayah mengingat itu semua. Wow. Amazing. Mari kita ke 1 Korintus 15 ayat 1. 1 Korintus 15 ayat 1. Sudah? Amin. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang diberitakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi, kalau kau teguh berdiri, itu karena kau mengingat apa yang kusampaikan padamu. Kau tidak akan mudah goyah. Sekalipun banyak sekali kontaminasi di luar sana, banyak sekali perubahan di luar sana, kalau kau mengingat, kau tidak akan mudah goyah. Engkau akan mampu teguh berdiri. Amin.
kepada jemaat di Korintus. Yes. Nah, kita lihat dulu Petrus. 2 Petrus 3 ayat 2. Jadi Paulus dan Petrus ini, mereka dua rasul yang dominan memberikan peringatan yang sama. Ya. 2 Petrus 3 ayat 2. Itu beritanya ya. Ya. Supaya kau mengingat. Oke. Dapat? Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Nah, mengingat perkataan nabi dan rasul yang pernah datang kepadamu. Nah, mengingat. Benar itu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mengabaikannya, nah inilah Gampang goyang. Nah, Berarti nggak di. keadaan yang menguasai emosi kita, Iya. keadaan yang menguasai perasaan kita. Iya benar. Akhirnya Ya, mudah terganggu. mudahlah terganggu. Ya. Iya kan? Goyang-goyang. Akhirnya ini seperti lalang lah ini, Goyang-goyang. yang mudah goyang-goyang, tidak mampu teguh berdiri. Tidak mampu ya. Makanya kembali dari mimbar ini ayah menasihatkan kamu seperti Paulus dan Petrus. Engkau harus mengingat perkataan Tuhan yang ayahmu sampaikan kepadamu. Ini makan, ini minum, ini hidup kita yang buat kita kuat untuk melanjutkan perjalanan. Amin. Jangan abaikan anak-anakku, khususnya di zaman akhir ini. Ya, amin. Paulus berkata di masa-masa sukar. Tapi sesukar apapun, kalau kau tahu rahasia ini, engkau akan tampil tetap menjadi pemenang. Amin. Yes, aku juga. Yes. Haleluya. Nomor 2. Yang kedua, mengingat kasih karunia yang engkau terima. Oh. Mengingat kasih karunia yang engkau terima. Seperti apa kasih karunia yang engkau terima ini? Nubuatan yang datang padamu. Ya. Perkataan profetik lewat perumpangan tangan yang pernah datang padamu. Pajar ke pajar. Amin. Ingat itu. Aku ingat itu. Ingat selalu. Amin. Ya. Apa menurutmu perkataan profetik dari ayah ini datang padamu? Amin. Atau nubuatan ya dari ayah yang datang kepadamu? Semua orang di PTK ini pernah ayah menumpangkan tangan. Iya. Itu sih. Ya. Bisa saja pada saat itu ayah mengatakan sesuatu yang profetik kepadamu. Iya. Ingat itu. Wow, Ya. kawan aku. Amin. Amin. Aku ya. Ingat. Dan kalau kau waktu itu sebenarnya kalau sudah kau tangkap Maunya ditulis. maunya kau tulis, duduk kau tulis. Bisa diingat-ingat ya. Apakah kau melupakannya? Kalau kau lupakan, ya kembali seperti firman ini. Bagaimana kau membangun roh dalam dirimu? Bagaimana? Iya, Ya kan? Iya benar. Nah jadi yang kedua mengingat kasih karunia yang kau terima. Ya, mari kita ke firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh perumpangan tanganku atasmu. Ya, mau kuperingatkan kan termasuk mengingatkan. Iya. Amin. Amin. Kuperingatkan. Makanya berkali-kali ayah bilang padamu saat ada prosesi perumpangan tangan di rumah ini, ya. Iya, wow. Iya kan? Aku dapat juga. Nah, kau tangkap, kau tulis, Iya. kau ingat. Yes. Karena itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja dari ayah, bukan. Ya, betul. Itu proses ilahi oleh dorongan roh. Ya. Di mana roh ingin mengimpartasi sesuatu kepadamu. Ya. Engkau harus betul-betul seksama untuk mendengarnya dan menerimanya di hatimu. Dan kalau kau sudah, Ya, harus ditulis ya. sudah duduk, catat. Karena itu bukan prosesi lahiriah. Oh, amin. Kalau untuk mengingatnya kembali,
Ya, kalau kau mengingatnya kembali, itu akan berkobar di dalam. Ini namanya kasih karunia yang kau terima. Yes, Amin. ayah. Amin, ayah. Haleluya. Haleluya. Saat kau berdiri, ya, mungkin ayah pernah membuatkan sesuatu. Saat kau datang mungkin sharing atau konseling, ayah berdoa, ibunda berdoa, ya, ada sesuatu nubuatan di situ. Catat, simpan di hatimu, Amin. deklarasikan, Ya. ingat. Ya. Saya sedang salaman dengan Bapak itu, sama Bunda, pasti berhasil dia. Amen. Nah, itu kerap kali saya ingat. Iya ya. Makanya Amin. buat tuh. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Lihat, musuh akan berusaha untuk kau melupakannya. Iya benar. Karena kalau kau melupakannya, tidak ada bahan bakar untuk membakarnya dari dalam. Ya. Nggak ada bahan bakarnya. Roh memerlukan bahan bakar untuk membakarmu dari dalam. Karena roh tidak bekerja sampai firman itu datang. Ya. Amin. Dia melayang-layang di atas permukaan air. Dan tidak ada yang terjadi sampai berfirmanlah Allah. Jadilah terang, Terang itu jadi. maka terang itu jadi. Iya. Jadi dia menunggu, roh di dalammu menunggu. Firman ya. Amin. Amin. Baru bisa dimakan. Pada saat kau mengingat itu, Itulah ya, firman-Nya. itulah firman. Wah, dibakar lagi. Jadi kalau kau mau menguatkan kepercayaanmu dengan mengingat firman di batinmu, roh akan bangkit. Amin. Bagaimana roh bangkit dari dalammu kalau nggak ada bahan-bahan bakarnya, Iya. nggak ada materialnya? Itu namanya sepele. Iya. Amin. Jangan-jangan kita kena roh Esau. Nah. Ya, sebentar lagi matinya aku ini. Itu apalah hak kesulungan ini. Nah, itu sebabnya Tuhan benci kepada Esau dan mengasihi Yakub. Acung ya. Iya. Yakub selalu ingin duduk dengan ayahnya, Bapaknya. dengan Mendengar ayahnya. neneknya Abraham, mendengar cerita-cerita pengalaman dari Opunya. opunya. Iya. Yakub suka, Esau suka Padang, Di luar. padang. Iya. Nyaman di dunia. Yakub mengejar warisan rohani. Amin. Amin. Kami Ya. juga. Orang-orang yang sangat mengutamakan dalam hidupnya hal lain dari Tuhan akan dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi orang yang menganggap sepele, melupakan Tuhan, ya, maka Tuhan gak suka. Ya, karena apa? Kau gak punya material untuk mengingatnya. Haleluya. Kenapa Yakub berjanji memberikan perpuluhan waktu dia di Betel? Karena tentu Abraham cerita Cerita itu tentang perpuluhan. tentang perpuluhan. Benar. Esau malah tahu. Dia mengingat. Iya benar. Iya. Esau malah tahu. Dia mengingat itu. Ya. Iya Iya. ya itu. Iya ya benar. Haleluya. Jadi suka cerita. Nah, Iya benar. Itu hebat sekali. karena Tuhan tahu ada bahan di hati Esau ini, Yakub Hati ini. yang begitu ya. Wow. Iya bisa. Lihat kalau ada bahannya. Jadi berarti ada Sampai bahan. mana? Iya. Kan mengingat jadi ada Ada. bahan. Ada dua-dua ya. Mari kita ke 1 Timotius 1 ayat 18 ya. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi kau perlu mengingat nubuatan yang datang kepadamu. Amin. Karena tugas yang kau terima tidak mudah. Ya. Kita ini hidup karena ada tugas Amin. yang harus kita selesaikan. Iya, aku juga ada tugas. Aku di Ya, tugas ini aku berikan kepada Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya engkau dikuatkan oleh nubuatan yang kau terima. Jadi nubuatan yang kau terima itu berfungsi untuk menguatkan. Amin. Saat engkau mengingatnya, Yes. itu berfungsi menguatkanmu. Amin, amin. Tapi kalau kau lupakan nubuatan yang pernah datang padamu dari ayahmu, nggak ada materialnya untuk mengerjakan
mengerjakan di dalammu untuk mengejar destinimu. Nggak ada bahan bakarnya. Malah di tengah jalan bisa apa? Bisa kolaps, bisa mundur. Ya, akhirnya apa? Disangsikan. Sanksi autohome. Sanksi alkohol. Ah. Sanksi. Iya kan? Sanksi alkohol. Jadi dengarkan, engkau tidak boleh melupakan kasih karunia Tuhan yang pernah datang padamu. Apakah itu perbuatan, apakah itu perkataan profetik melalui perpingan tangan. Kalau engkau mengingatnya, engkau dikuatkan di dalam. Yes. Bangkit semangat yang baru. Amin. Amen. Yang ketiga, mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan untukmu. Oh iya, amin. Mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan untukmu. Apa yang pernah Tuhan lakukan untukmu di masa lalu. Ingat. Iya, aku lepas koper dari kopi Ya. kemarin. Kalau di bangsa Israel, ya, kalau mereka mengalami sesuatu dari Tuhan, mereka buat tanda, iya kan? Ingat-ingatan. Mereka buat hari raya, hari perayaan untuk mengingat karya Tuhan atas mereka. Karena waktu mereka membuat perayaan, mereka mengingatnya. Engkau, kita pun harus begitu. Yes. Dalam perjalanan rohani kita, suatu saat engkau melihat tangan Tuhan menolongmu. Kau harus mencatat itu di buku agenda harianmu. Amin. Ya. Atau engkau membuat sesuatu mungkin di tanganmu atau di rumahmu sebagai tanda peringatan. Tanggal, bulan, tahun, ya. Catat semuanya. Itu akan menolongmu saat engkau mengalami situasi. Saat engkau mengingatnya, engkau bangkit kembali. Pasti bisa. Dan engkau percaya kalau Tuhan menolongmu dulu. Pasti bisa. Yes, Dia akan menolongmu juga sekarang. Dia akan menolongmu di masa depan. Karena Dia tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Iya, betul kali itu. Saat Tuhan menolong kita, saat kita mengalami mujizat, musuh akan berusaha kita melupakan. Ya, lihat bangsa Israel. Mereka menyeberang sungai Jordan. Mereka buat batu-batu tugu peringatan. Iya tandanya. Mereka keluar dari Mesir. Mereka buat peringatan. Karena itu akan mengingatkan mereka tentang kesetiaan Tuhan. Amin. Daud menyimpulkan perkataan di kitab Mazmur. Mari kita ke Mazmur pasal 37. Ya. Jadi jangan lupakan apa yang pernah Tuhan lakukan untukmu. Buat peringatannya. Amin. Saudara, kalau misalnya suami istri kadang-kadang membuat peringatan-peringatan tertentu dalam hidup mereka. Perayaan misalnya anniversary yang 20 tahun. Ada pesta perak, pesta emas. Hanya untuk mengingatkan mereka tentang kasih mereka yang semula. Untuk mencas kembali kasih mereka sekarang. Jadi peringatan-peringatan itu penting. Amin. Seperti suami istri tadi. Dan perjalanan rumah tangga mereka. Ya, mungkin suami dalam hatinya dia bersyukur sekali dia punya pasangan, dia punya istri. Iya kan? Karena istrinya luar biasa tentunya. Haleluya. Ya. Dan dia merasa kalau bukan karena istrinya itu dia nggak seperti yang sekarang. Amin. Ya. Nah, maka buat pengingatnya, tanda, mungkin berikan hadiah istimewa kepadanya untuk mengingatkan itu, ya. Atau dengan mengubah nama panggilannya, mungkin sayang, mungkin honey, mungkin baby atau apalah. Beb, apa aja? Beb. Abi ayam, Abi. Panggilan sayang lah, iya kan? Bubu bayar bubu. Ini
bisa jadi pengingat. Iya. Memperkuat. Ya. Tadi kan menyentuh, membangun, membangkitkan, menyadarkan. Bangun, membangkitkan, menyadarkan di dalam batin. Amin. Ya. Haleluya. Jadi mengingat itu penting. Daud berkata seperti ini. Mari kita lihat ya, Mazmur 37 ayat 25. Ini ayat mungkin sudah kita hafal dulu juga ini. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini kan dialaminya. Iya kan? Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi dia lihat, dia alami dari sejak muda sampai tua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Oleh itu Daud gak akan pernah ragu. Sampai kapanpun dia gak akan ragu akan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena dia ingat dari muda sampai tua tidak pernah meninggalkan orang benar. Bisa mengerti? Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, bahkan sampai anak cucunya pun ya akan dipelihara Tuhan. Karena Tuhan itu Jehovah Jireh bagi anak cucunya. Bagaimana seperti itu? Hidup indah kali lah hidup seperti itu. Amin. Ya. Engkau perlu mengingat, menuliskan karya-karya Tuhan dalam perjalanan rohani. Haleluya. Kalau di bangsa Israel itu, ya di tongkatnya itu, di tongkat seperti Musa itu, semua pengalamannya ini ditulisnya. Iya, di tongkatnya itu semua ditulis. Muat. Ya, yang apa yang dia berkesan sekali atau kayak mana dia tulisnya. Semua di Tongkatnya itu, nah itu. Kita juga gitu, ditindingin nanti penuh. Jadi tuliskan semua karya-karya Tuhan dalam perjalanan rohani ini. Ya. Karena begini, bahkan ada orang yang awalnya dia menyala-nyala sekali. Iya, lupa Ya. dia. Tiba-tiba udah Gak baik Tuhan itu katanya. 15 tahun, 20 tahun udah kembali ke dunia. Sayang lagi dong sama aku katanya. Kenapa? Lupa dia. Lupa dia. Iya. Iya kan? Nah, Aku ingatnya. jadi tulis, haleluya. Ada penyembahan. Iya. Iya, Iya. juga ya. Ya seperti misalnya Bunda ya. Dia punya apa? Tahu aku kisahnya semua. Rekaman. Video itu. Ya. Video penyembahan dia. Iya. Ya, Bunda udah bilang, padahal nanti baru ayah mau bilang kalau dia udah. Yang keempat, mengingat karakter dan kebaikan Tuhan dari kitab suci. Mengingat karakter dan kebaikan Tuhan dari kitab suci. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak bersekutu dengan kitab suci. Engkau sediakan waktumu untuk bersekutu dengan kitab suci. Punyalah kehidupan yang reguler untuk bersekutu dengan kitab suci. Amin. Adanya ini. Angga pernahnya kau baca kitab suci? Atau hanya di waktu ibadah aja? Pernahkah waktu sendirimu membacanya? Baca lah. Kasih waktu. Ya. Kalau di musim lalu kita schedule. Lulus. Ya. Schedule. Dari kejadian sampai Wahyu. Kita baca sampai. Karena dari situ engkau akan mengenal Tuhan, karakternya, kebaikannya. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Iya ya. Apa? Ingat katanya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci itu akan mengingatkanmu akan kebaikan dan karakter Tuhan. Dan itu bisa menuntunmu pada keselamatan dan kemenangan. Amin.
Nah, nomor 5, mengingat nomor 5 ya. Dengan mengingat orang yang menyampaikannya kepadamu. Oh, amin. Ya, bukan ini tadi yang disampaikan, ini yang menyampaikannya, orangnya. Ingat orangnya. Oke, ingat orangnya. Amin. Dengan mengingat orang yang menyampaikan kepadamu. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Haleluya Medan. Ayo, balas. Haleluya. Haleluya. Masih on? On mereka. On ya. Melbourne. Wow, jauh ya. Iya, mengasih hadiah si Kristen. Ajak saudaranya juga. Yang kelima, dengan mengingat orang yang menyampaikan kepadanya. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan engkau yakini, dan jangan selalu Orang yang telah mengajarkannya mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi ada kasih karunia. Kalau kau mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu, mengingat orang yang diutus Tuhan untukmu, mengingat ayah bundamu. Bahkan ada kadang ya bercerita ya hanya mengingat aja bunda aku sembuh. Iya kan? Ada seperti itu kan? Bisa aja dengan mengingat wajah papa kita sehat. Selesai masalah ya. Ya langsung damai. Yang tadinya buntu, langsung ada solusi. Jadi ada kasih karunia dalam mengingat orang yang mengajarkan. Ya. Dan kalau memang itu kalian alami, itu memang firman Tuhan ini. Oh yes. Mengingat engkau bisa diselaraskan. Oh amin. Dengan mengingatnya rohmu bisa bangkit. Amin amin. Itulah perlu mengingatnya juga. Lakukanlah. Karena ingat itu proses membangun, proses membangkitkan, proses menyadarkan. Itu terjadi di batinmu. Roh akan bekerja di dalam batinmu. Karena itulah bahan bakar, bahan materialnya. Jadi mengingat perkataan Tuhan yang disampaikan padamu itu nomor 1. Mengingat kasih karunia yang kau terima itu nomor 2. Mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan padamu nomor 3. Mengingat karakter kebaikan Tuhan yang dari kitab suci. Dan mengingat orang yang menyampaikan kepadamu itu nomor 5. Amin. Bersyukurlah engkau jika engkau punya Bapa rohani. Haleluya. Ada kasih karunia di sini. Ya. Nah, itu nomor 1. Ya, untuk membangkitkan, ya, menguatkan kepercayaan. Amin. Nomor 1 menguatkan kepercayaan adalah mengingat. Nomor 2. Untuk apa rahasia kedua menguatkan kepercayaan kita? Nomor 2, kembali ke tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Oh amin. Kembali ke tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Daud memerlukan baju efod. Karena saat dia memakai baju efod itu untuk berjumpa dan mendengarkan Tuhan. Amin. Engkau harus kembali ke tempat engkau berjumpa itu dengan Tuhan. Mendengarkan suaranya dalam situasimu saat itu. Jangan pergi ke mall. Jangan pergi ke tempat lain. Jangan pergi ke tulang dan guru. Amin. Akan kau dapatkan jawaban di situ. Ya. Jadi jubah keimanan harus kau kenakan. Ini bukan berbicara berdoa saja. Banyak orang berdoa tapi nggak mendengar Tuhan. Engkau harus kembali ke tempat di mana engkau pernah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang tahu kalian secara lahiriah saja, ya, seberapa pun enaknya di luar, kita selalu rindu ke rumah orang tua kita. Karena itu artinya kita kembali ke sumber kita. Karena di situ engkau punya nostalgia,
bersama kedua orang tuamu dan saudara-saudara. Bahkan ketika orang tua kita pun sudah meninggal, kadang kita pergi ke kuburan hanya untuk mengingatkan memorial kita dengannya. Amin. Karena kau tahu bahwa dengan mengingat orang tuamu, nostalgia itu bisa bangkit lagi, seperti dicas. Bisa paham? Ya, itu secara lahiriah. Jadi kalau kau kembali ke tempatmu semula, ke sumbermu semula, kau sedang meminum kembali air dari sumbermu dan menyegarkanmu secara rohani. Amin. Ya. Nah, jadi kembali ke tempat perjumpaan. Yang biasa. Ada 3 tempat perjumpaan dengan Tuhan yang biasa kita alami. Nomor 1, yang pertama adalah kembali ke rumahnya. Berarti ke gereja ini. Ya, kembali ke rumahnya. Seperti tadi lah, selalu ingin kembali ke rumah. Karena suka ibadah. Sama seperti contoh lahiriah tadi ya, yang saya sebut. Kita kembali ke rumah di mana kita pernah dilahirkan. Jadi kita kembali ke rumahnya. Ini rumah Tuhan. Bentuk-bentuknya apa? Ibadah, pertemuan bersama dengan saudara seiman, bersama dengan ayah bunda, saudara-saudaramu. Contoh ibadah minggu inilah. Tidak heran engkau akan mengalami kebebasan. Kau mengalami kelepasan. Kau mengalami pemulihan. Dan segar kembali. Amin. Karena kau sedang kembali ke tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Jadi makanya kalau kita menghadapi situasi sulit, jangan tidak pergi ke rumah Tuhan. Harus pulang. Bisa-bisa tambah lemah. Iya. Gak semangat aku datang ibadah. Gak ada semangat untuk datang ke rumahnya. Ya, kenapa banyak masalahku? Salah sendiri. Itu pilihanmu. Ya, kalau seperti itu akan makin drop. Daud tidak begitu. Anak kontan bagi kebenaran juga tidak seperti itu. Karena mereka seperti Daud. Kembali ke rumah Tuhan. Daud berkata, aku ke Sion, pergi ke Sion. Dan aku semakin kuat hari demi hari. Kalau kita datang ke rumah Tuhan makin kuat. Amin. Kembali ke rumah Bapamu yang di sorga. Beribadahlah bersama-sama dengan Dia. Amin. Makanlah, minumlah, engkau akan segar kembali. Ya. Nomor 2, yang kedua adalah ke orang yang diutusnya. Amin. Yes. Ke orang yang diutusnya. Pergilah kepada orang yang tepat. Ya. Amin. Orang yang tepat untuk kau sharing. Rohani lah. Ya. Untung udah ada ya. Yang terbaik itulah Bapak rohani. Yes. Ya. Yes. Karena kau pernah suatu saat mendengar suaranya. Kau menemukan jalan keluar. Kau pernah mendengar suaranya. Kau menemukan harapan baru. Ya. Engkau sadar bahwa saat situasi sulit di luar sana, engkau harus kembali kepadanya. Minta nasihatnya, minta bimbingannya, minta doanya. Jadi kita masuk tempat perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kembalilah ke sana. Yang ketiga, ke kamar Tuhan. Ya, ke kamar Tuhan. Semua kita di ruangan pasti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kau tahu bagaimana saat-saat tertentu kau menjamah Tuhan. Amin. Mungkin ada ya orang yang menjamah Tuhan hanya dengan bahasa roh. Ya. Ada orang mungkin bernyanyi atau dua sapaan. Ya, tidak semua sama untuk semua orang. Makanya saya sebutkan kita punya kamar dua. Ruang dua kita pribadi-pribadi. Amin. Bersekutulah dengannya dan kembalilah ke situ. Ya, seperti saya katakan tadi, ya seperti Bunda tadi, dia rekam. Dia dengarnya, dia bisa nangis lagi. Karena dia bisa mereview, mengingat kembali waktu dia berjumpa itu. Ya. Dia bisa rasakan lagi perjumpaan dia dengan Tuhan di situ. Ada kisahnya.
Amin. Amin. Ya, kau pun bisa seperti itu. Amin. Ya. Amin. Bisa kau rekam, Ya. masukkan di YouTube. Pede ya, pede. Ya. Ya, dua ya. Bukan kan juga ini ya. Saya kan alami sendiri, melihat Bunda sendiri kan. Iya. Dia nanti pasang lagu dianya, nyanyi dianya, tapi dia pun sudah masuk hadirat Tuhan. Nah, dia disegarkan di situ. Amin. Dia ingatkan kembali perjumpaan dia dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu baiknya. Makanya ayah itu beruntung sekali. Oke, jadi itulah kembali ke ke rumah Tuhan, ya, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Itu nomor 2 tadi. Nomor 3, rahasia nomor 3 menguatkan kepercayaanmu adalah dengan menantikan suaranya. Ya. Dengan menantikan suaranya. Ya. Daud berkata kepada Abiatar, sini bagi ekor itu. Dia menunggu Tuhan bicara. Jadi saat kita kembali ke tempat perjumpaan dengan Tuhan, apakah di ibadah, apakah bersama ayah, apakah di kamar doa, engkau harus punya kemampuan untuk bertahan, menunggu sampai Tuhan bicara kepadamu. Jangan selesai kalau belum ada suara. Kalau belum jumpa ya. Amin. Amin. Engkau harus punya kemampuan untuk bertahan menunggu Tuhan bicara kepadamu. Karena kitab Yesaya berkata, orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan kembali. Amin. Orang yang menantikan Tuhan Akan dikuatkan berumpama burung rajawali. Jadi harus punya kemampuan untuk menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Apa? Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kuasa menantikan Tuhan. Jadi kau harus sabar. Amin Ya. ya. Harus rela memberi waktu pada Tuhan sampai Tuhan bicara. Tuhan berkata kepada Marta, 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 Maria sudah mengambil bagian yang tepat kepadanya. Ya. Karena apa? Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan. Ya. Nah, karena apa? Maria lebih mengutamakan Tuhan. Mengapa Maria mementingkan itu dan Tuhan memujinya? Kenapa? Karena besok Tuhan akan pergi. Iya kan? Jadi penting sekali. Ya. Dia bersama dengan Tuhan saat itu. Sedangkan mengurus dapur bisa besok-besok. Iya, Iya, masih kan? bukan nyuci piring. Tapi bersama Tuhan ini Penting. penting. Ini hanya saat ini. Iya kan? Karena tentunya Yesus besoknya sudah pergi. Ya. Ya. Lupa. Jadi itu waktu yang sangat berharga bagi Maria. Ya. Precious time buat Maria itu. Dia tahu. Amin. Jadi saat kita di kamar doa kita, itu bukan waktu biasa. Itu waktu yang precious ya. Jadi kalau waktu yang berharga, engkau harus tahu caranya duduk, caranya menunggu, caranya menyembah. Haleluya. Jangan seperti Abraham tertidur. Oh my God. Iya kan? Iya. Halo. Ada Tuhan dia tidur. Ya. Bikin persembahan dia tapi tidur dia. Buat persembahan dia tapi dia Tidur. Ya. Nah, jadi kau harus tahu ya, karena kau keturunan Daud. Engkau harus membuka mata rohanimu dan telinga rohanimu. Doa bahasa roh untuk menerima tuntunan roh. Beri aku suara Bapak. Untuk keadaanku, untuk bisnisku, untuk keluargaku, pelayananku. Ya. Amin. Karena Bapak kita
kita itu Bapa yang baik. Haleluya. Percayalah dia Bapa yang baik. Ya. Gak mungkin dia gak bicara padamu. Berikan aku hikmat Tuhan. Makanya jangan cepat-cepat tinggalkan doamu. Iya, kalau dapat apa-apa selesai. Mana itu? Mau masak. Udah jam berapa? Akhirnya marah lah itu. Tuhan udah mau bicara, kita udah selesai. Iya. Ya udahlah. Akhirnya delay terus. Akhirnya lesu Padahal terus ya. udah bilang ya. Katakan orang yang menantikan Tuhan Orang nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan. dapatkan kekuatan baru. Iya. Jadi itu nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Untuk menguatkan kepercayaan kita, pergi mengeksekusinya. Wow, rajin ya ini. Jadi kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, Taati langsung. langsung eksekusi. Iya betul. Harus ditaati. Kita tidak boleh menganggap ringan suara Tuhan yang kau dengar. Jangan menganggap ringan suara Tuhan yang kau dengar. Amin. Amin. Karena kalau tidak kita lakukan, kita akan kesulitan mendapatkan kesempatan kedua. Aman hidup Iya, ya. Kalau kau tidak langsung Harusnya langsung obey, taatnya. tidak langsung taat, kita Akhirnya akan kesulitan mendapatkan kesempatan kesempatan. kedua jadi sulit. Iya, mulai lagi dari nol. Iya, baru dapat lagi. Jadi saya ulangi, kalau kau mendengar suara Bapamu, berarti itu penting bagi hidupmu. Oh yes, Ya. amin. Kalau kita abaikan, setelah itu, Gak ada ya, lagi peluang. nah, Gak ada lagi kesempatan yang sama. kita akan mendapat kesulitan untuk mendapatkan kembali kesempatan yang sama. Oh iya. Karena apa? Kita tidak Tidak taat mentaati kepada Tuhan Tuhan sesegera. sesegera mungkin. Wah, Boleh. udahlah kita Mungkin taat. ada waktunya nanti saya akan mengajarkan tentang Taat adalah kita mengapa harus- orang tidak taat. Yes. Ya Tuhan. Ya, oke. Percaya. Tapi Karena kita aku fokus percaya. di sini, ya. Rahasia-rahasianya. Jadilah eksekutor Amin. yang baik untuk suara Tuhan yang kau terima. Amin. Ya. Jadilah eksekutor. Ya. Karena kalau tidak, ya berikutnya akan semakin Jauh. susah, semakin sulit. Kau menerima suara Bapamu, mendengar suara Bapamu. Ya. Si Jo Garut. Makanya pastikan ini, engkau pelaksana firman. Yes. Ya. Nah, oke. Alright. Dengar. Kalau kita mengingat, itu akan menguatkan kepercayaan. Kalau kita kembali ke tempat perjumpaan dengan Tuhan, itu Buat kita. akan menguatkan kepercayaan kita. Kalau kita menantikan suaranya, itu juga akan menguatkan kepercayaan kita. Kalau kita pergi mengeksekusinya, Itu juga Menguatkan kepercayaanku. paham? Amin. Saya mau menyampaikan perkataan-perkataan profetik sekarang. Amin. Perhatikan ayat. Amin. Ya, sebagai orang-orang kerajaan, Yes, itu tangkap. kalian semua yang ada di sini, Ya. kita dituntut untuk hidup dengan kualitas ini. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Ini bukan masa-masa yang biasa. Ini masa-masa yang sukar. Sebagai orang-orang kerajaan, tahu manifestasi kehidupan kerajaan. Wajib bagimu untuk hidup dengan kualitas seperti ini. Karena musuh tidak tinggal diam. Ya, karena hari-harinya sudah semakin dekat. Ya, dia akan semakin agresif, semakin aktif, bekerja untuk menjatuhkan orang pilihan Tuhan. Kita yang terpilih di sana. Ingat 2012, dia menyemburkan air sebesar bandang Jangan sampai kita untuk menghanyutkan gerejanya. Jadi kita jangan berpikir ini biasa-biasa. Jangan berpikir ini biasa-biasa, waktu yang biasa. Di zaman-zaman ini. Iya, iya. Ya. Jadi dengarkan, wajib bagi kita ya untuk hidup dengan kualitas ini. Bisa paham? Jadi yang pertama yang harus kau ingat adalah engkau keturunan Daud. Artinya kau mewarisi DNA Daud. DNA rohani yang sama. Jadi kalau Daud punya kemampuan ini, Aku juga. engkau menerima warisan yang sama. Artinya kau juga punya kemampuan ini. Karena kita dari DNA rohani yang sama. Mari kita ke Matius 1:14. Amin, amin,
Jadi kau harus katakan di batinmu, Yes. aku memiliki DNA rohani yang sama seperti Daud nenek moyangku. Oh yes. Kau harus memandang demikian. Iyalah, amin. Kau harus melihat dirimu demikian. Ya, aku bisa membandingkan dan memukul musuh. Yes. Ya aku juga mau kembali. Kalau Daud bisa membalikkan keadaan, Aku juga. memukul kalah musuh, Oh. kau pun punya kemampuan itu. Amen. Karena kau keturunannya. Amin. Wow. Amin, amin. Matius 1 ayat 17 ya. Jago kita. Ayat 17 bukan 14 ya. Jago kita ini. Dapat? Amen. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai Babel, pembuangan baru. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Dikatakan di situ ada tiga keturunan, Abraham, Daud, dan Kristus. Dan engkau ada di generasi Kristus. Dan lihat, setelah generasi Kristus tidak ada lagi. Iya. Ya betul. Tidak ada lagi generasi yang lain. Ya. Wow. Kita ada di situ. Jadi engkau keturunan Abraham dan keturunan Daud memiliki DNA rohani yang sama. Amin dengan panjang. Bapakmu Abraham, bapakmu Daud, engkau keturunannya. Sampai 14 keturunan, tidak ada keturunan yang lain lagi. Bahasa Indonesia yang baru. Engkau ada di situ. Bisa mengerti? Yes. Jangan ragukan dirimu. Jangan ragukan firman-Nya. Engkau keturunan Daud. Katakan pada dirimu, aku keturunan Daud. DNA rohaninya ada padaku. Amin, amin. Amin. Roh Allah ada dalam diriku. Amin. Aku punya kesempatan, aku punya kemampuan rohani yang sama, katakan. Aku punya kemampuan rohani yang sama. Aku punya kemampuan rohani yang sama. Aku punya kemampuan rohani yang sama. Seperti Daud. Seperti Daud. Mulailah mengingat. Yes. Ya, ingat ini selalu. Kau punya DNA yang sama. Ya, sama Karena seperti kau Daud. di generasi itulah generasi ke-14. Yes. Generasi terakhir. Silakan dulu. Wow. Ya. Mulai mengingat, mulai kembali ke tempat di mana kau berjumpa dengan Tuhan, Amen. mulai menantikan Tuhan. Yes. Roh akan bangkit dalam batinmu. Yes. Amin. Yes. Jadi cerita yang pertama kau harus tahu adalah engkau keturunan Daud. Saya ketemu. Amin, amin, amin. Kau harus memandang seperti itu. Ya, sebenarnya bahwa saya Karena kau di generasi ke-14. Wow. Ya, kau ketemu. Yang kedua yang mau saya tekankan, ya, ada banyak orang di sekitarmu berada dalam yurisdiksi rohani. Oh ya? Ada banyak orang-orang di sekitarmu berada dalam yurisdiksi rohanimu. Engkau harus bertanggung jawab. Banyak orang sekitar kita. Karena musuh bisa menyergap mereka. Iya ya. Saya ulangi, ada banyak orang-orang di sekitar kita berada dalam yurisdiksi rohani kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya ulangi, ada banyak orang-orang di sekitar kita berada dalam yurisdiksi rohani kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena musuh ingin menyergap mereka. Lihat, musuh menyergap anak-anak mereka kan? Istri mereka, Iya. keluarga mereka. Iya. Ya, karena itu ada dalam yurisdiksi rohani Daud. Itu semua dalam yurisdiksi ya rohani Daud. Kita yang di sini. Prediksi kita. Jadi Daud harus bangkit, Ya. berdiri untuk merebutnya. Jadi tak boleh egois. Ya, ya, amin ya. Anak-anakku itu dalam yurisdiksi rohanimu. Iya. Orang-orang yang ada di domainmu itu dalam yurisdiksi rohanimu. Bahkan kotamu. Setelah kita mendeklarasikan Indonesia yang baru, bangsa kita juga dalam yurisdiksi rohani kita. Jangan biarkan musuh
Yes. Yurisdiksi. Allah hukum wewenang. Bisa paham? Amin. Bisa paham ini? Yes. Jadi semua pasukannya, anak-anak istrinya, ya, Musuh. dari pengikutnya juga semua itu dalam yurisdiksi rohani. Ya, dia harus bangkit, dia harus mengambil alih. Iya, aku juga ini. Amin. Amin. Banyak Nah. yurisdiksi. Yang ketiga, yang mau saya tekan, kita harus dalam posisi siap sedia dan berjaga-jaga. Oh, amin. Kita harus dalam posisi siap dan berjaga-jaga. Ya. Amin. Jadi ini 3 kata profetik buat kita, untuk kita bisa menerima firman dan menghidupinya. Untuk bisa kita sekualitas Daud. Untuk bisa kita Amin. sekualitas Daud. Amin. Amin. Yang pertama, engkau keturunan Daud. Yes. Tahu aku bahwa harus Ingat apa Daud. itu? Sadar engkau Keturunan Daud, ada Daud. Ada dua. Kau memiliki DNA rohani yang sama, Ya. kemampuan rohani yang sama. Amin. Karena kita satu garis keturunan, Yes. satu Bapa, satu Allah, satu Yes. janji, Yes. satu darah, satu DNA. Yes. Engkau adalah keturunannya. Ya. Yang kedua, ada banyak orang di sekitarmu Mencari tanggung jawab. dalam yurisdiksi rohani. Ya. Jadi kau nggak bisa abaikan itu. Kau harus bangkit bertanggung jawab untuk mereka. Amin. Karena musuh sewaktu-waktu bisa menyergap mereka. Ya. Kau harus bertindak dan meraih kemenangan. Yes. Itu pentingnya kita menguatkan kepercayaan. Amin. Yang ketiga, kau harus dalam posisi yang siap dan berjaga-jaga. Ya. Siap sedia. Jadi ini 3 kata profetik Amin. buat kita. Amin. Mari kita ke Lukas 21 ayat 36. Dapat? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara tahu bagaimana kita bisa terluput? Engkau harus berjaga-jaga. Amin. Engkau harus berdoa. Ini perkataan Yesus sendiri. Amin. Bisa amin dengan panjang? Yesus berkata supaya kau terluput dari situasi apapun, berjaga-jaga dan berdoa. Oh iya. Raih kemenanganmu. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Kita baca lagi Lukas 1 36 tadi. Sama-sama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan. Ini adalah anak manusia. Haleluya. Amin. Jadi engkau memperoleh kekuatan untuk luput kalau engkau berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Biasa. Mari kita ke 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yes. Tahu kenapa ini? Karena engkau harus menjaga yurisdiksi rohani. Harus kuat kita berarti. Harus kau kuat. Yurisdiksi kita banyak. Tanggung jawab. Menjaga apa yang diberikan Tuhan kepadamu Ya. dan mengeksekusi destinimu. Amin. Indonesia yang baru sebagai perjalanan rohani kita. Yes. Aku mendeklarasikan tiap hari pada diriku, engkau akan berjalan dalam 40 tahun untuk Indonesia yang baru. Amin. Tubuhmu akan semakin kuat, rohmu akan tetap menyala-nyala, engkau akan semakin sehat. Tidak ada musuh yang bisa menghentikanmu, sebab Allah Immanuel menyertaimu. Amin. Saya mendeklarasikannya terus menerus. Kita harus berdiri teguh, harus tetap kuat. Dalam terbang kemenangan sejak 4 tahun yang lalu kita bergabung mendeklarasikan Indonesia yang baru. Indonesia dalam yurisdiksi rohani kita. Karena kau lah Nobel, karena kau lah negarawan. Amin. Saya berdoa untukmu supaya kau bisa mengklaim janji profetik Tuhan pada dirimu. Karena dengan itu Indonesia yang baru akan datang. Karena kau punya kemampuan untuk memukul musuhmu, mengambil kembali milikmu. Karena kau tahu cara menguatkan dirimu, menguatkan kepercayaanmu hari demi hari.
Tesalonika 5 ayat 6. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Dapat? Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetaplah berjaga-jaga dan sadar. Jadi jangan tidur. Amen. Ini bersifat rohani. Artinya kau tidak boleh ya abai di sini. Harus terus memikir-mikirkannya. Amin. Kau harus selalu sadar akan hal-hal yang rohani. Berjaga-jaga untuk yurisdiksi rohanimu. Ya. Amin. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Satu ayat lagi, ya 1 Petrus 5 ayat 8. Oh iya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Di situ disebut sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan garis bawah di situ kata lawanmu. Berarti dia musuh. Di sini jelas bahwa iblis itu musuhmu. Dia berjalan Jalan-jalan dia di sekitarmu untuk memangsa orang-orang yang ada dalam yurisdiksi rohanimu. Oh, dalam nama Yesus. Bahkan kita pun kalau tidak berjaga-jaga, Bisa ditelan. dia mencari saat yang tepat di kitab Lukas kan? Lukas waktu pencobaan dengan Yesus, mencoba Yesus. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan Menunggu waktu yang tepat. menunggu waktu yang tepat. Coba ya. Makanya jangan tidur. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Tuh. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu mundur pada menunggu waktu yang tepat. Cari waktu dia. Karena iblis selalu berjalan keliling-keliling untuk melihat kesempatan menyergap. Jadi kau harus berjaga-jaga dan sadar. Engkau harus tahu bagaimana menguatkan kepercayaanmu, menguatkan keyakinanmu untuk memukul musuh di sekitarmu. Kita berjalan di rohani selalu dalam kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Saya ulang lagi tadi ya. Berjaga-jaga lawanmu iblis ya. Berjalan keliling-keliling. Jadi apa yang harus kau lakukan pada musuh kita ini? Apa yang kita lakukan? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara seluruh dunia kenapa harus dilawan? Karena dia nggak akan lari kalau nggak kau usir. Kenapa? Ya, dia tidak ada binatang yang lari dari mangsanya kecuali diusir. Iya benar. Ya. Tidak ada binatang yang lari dari mangsanya kecuali diusir. Tidak ada singa yang lari dari mangsanya kecuali diusir. Iya, mau dia menebuskan itu. Ini makanan enak ini. Kalau kau nggak mengusir musuh itu, dia nggak pergi darimu. Mesti dalam nama Yesus. Kalau kau nggak lawan, Senang dia sih. kalau kita melihat ya kan ada kadang di apa itu namanya di alam liar itu kan singa sama kerbau atau apa gitu kan. Nah, harus melawan kan. Kalau nggak singa itu mana mau lepaskan. Mana mau? Makanannya begini. Iya, harus lawan. Kalau lawan dia kan, ya baru dia pergi. Jangan dipelihara. Silakan dulu. Wow. Oke. Makanya kita suci berkata lawan. Usir. Lawan. Usir. Amin. Karena kalau nggak diusir, nggak ada binatang yang meninggalkan mangsanya. Iya benar. Karena iblis menunggu saat yang tepat tadi. Kembali lagi. Saat benar. Saat Ya. saat duniawi mundur Ya. dia. Yesus saja kayak gitu. Lagi kawan-kawan.
usir. Amin. Ya. Ayah berdoa terus untukmu. Amin. Amin ayah. Untukmu. Amin. Supaya kau selalu menang. Yes. Selalu kau jatuh dalam Iya ya. kebenaran. Makanya beruntung. Jatuh kau dalam kebenaran. Amin. Amin. Kalau bisa, kalau enggak bisa darah dihisap oleh musuh. Wah, pamfir. Sudah tiba lemah lesu. Udah capek kali. Udah capek. Udah. Gak sanggup lagi ya. Padahal udah Ah, itu disentuh karena banyak. musuh menghisap darahmu. Enggak, lama-lama darahnya habis. Karena nggak dijaga, karena nggak berjaga-jaga, nggak diusirnya. Jadi bangkit dengan kekuatan roh. Yes. Amin. Taklukkan musuhmu. Usir dia dari teritorialmu. Jadilah pemenang. Amin. Jadi hari ini supaya kita melakukan satu hal, dan saya yakin kekuatan baru akan datang dalam diri kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Mari bahasa roh. Percayalah, surga terbuka di atas kita. Bahasa roh. Nyanyikan suara dengan kuat. Biarkan dia bangkit dari dalam. Roh bangkit dari dalam. Dengan mendengarkan firman ini. Roh bangkit. Kekuatan bangkit dari dalam. Karena kau tahu sudah ada template. Sudah ada template kita. Dan kita memiliki DNA yang sama. Karena kita keturunannya. Ya, saya tahu kekuatan bangkit dari dalam. Roh bangkit dari dalam. Kau akan mengalahkan musuh. Memukul balik musuh. Meraih kemenanganmu. Meraih kemenanganmu. Mereka masakan tidak katus salamatan. Ada banyak orang-orang dalam hidup istirahat ini. Ada banyak orang-orang dalam hidup istirahat ini. Jangan biarkan musuh menyergapnya. Bangkitlah. Kuatkan kepercayaanmu. Kuatkan keyakinanmu. Bebas, bebas, sama bebas.
menjadi lesu. Mereka jalan tidak lelah. Haleluya. Haleluya. Mereka sekarang makan di haleluya. Tuhan mau orang PTK ini orang-orang yang kuat, orang yang tahu bagaimana caranya. Hari ini ayo mengimplantasimu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kalau itu ada pada ayahmu, oh itu ada pada bundamu, ada pada ayah bundamu, aku mengimplantasimu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari bahasa roh. Tangan Tuhan turun atasmu. Tangan Tuhan turun atasmu. Terima. Terima impartasi ini. Terima impartasi ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau tidak terkalahkan. Kau tidak terkalahkan. Oh haleluya. Kau pemenang. Kau pemenang. Bangkit semua yang sudah ditaruhkan Tuhan di hatimu. Semua yang pernah sudah ditaruhkan Tuhan di batinmu, bangkit. Karunia-karunia bangkit. Nubuatan bangkit. Janji Tuhan bangkit. Perkataan profeti Tuhan bangkit dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kita nama kita nama berkata daripada turun berkata daripada tanpa melakukan dia. Terimalah berkat dari Bapa Yesus. Terimalah. Aku tahu Tuhan berkati sekarang. Aku tahu tangannya turun atasmu sekarang. Aku melihatnya ada di sini. Tangannya turun atasmu sekarang. Terimalah kasih Terima kasih.
Semangat ya. Kita tadi bahagia impartasinya. Ya. Kita bahagia tadi impartasinya. Amin. Iya, kita luar biasa. Dan saya percaya kita semakin dahsyat. Tadi banyak dikasih ayah poin-poinnya. Saya harus mengingatkan kalian. Poin-poin itu harus kalian benar-benar paham sekali. Tulis benar-benar tulis. Bikin di handphonemu bisa kau ingat terus. Karena kadang kalau misalnya kita tahu poin-poinnya, kita bisa terbayang ajaran ayah itu. Jadi kalau kayak Buddha pun, kalau ada poin-poin itu usahakan itu bisa ku ingat gitu. Tanpa kau ingat, data-datanya itu kita sulit mengetahui. Amin. Iya, oke lah. Tuhan memberkati kita semua. Enggak. Oke, anakku. Ini udah mati kan? Oke, anakku. Masih banyak